Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Video ini merupakan tambahan dari materi refleksi. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi dasar refleksi, untuk video ini kita akan membahas mengenai komposisi refleksi dan refleksi suatu kurva. Oke, kita ke topik yang pertama, yaitu mengenai komposisi refleksi. Pada komposisi refleksi, nantinya akan ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama itu kita bahas mengenai komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar. Di sumbu koordinat yang kita bahas kali ini yaitu ketika garis sejajarnya itu sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita bahas yang sejajar dengan sumbu Y. Maka kalau sejajar sumbu Y berarti garisnya itu bisa X sama dengan A, nanti dilanjutkan dengan garis X sama dengan B. Maka untuk mencari bayangannya bisa kita gunakan rumus ini. Ini X double aksen, Y double aksen karena memang transformasinya dua kali. Maka ini jadi double aksen. Untuk yang sejajar sumbu X, maka sama, intinya sama, tapi nanti garisnya menjadi Y sama dengan A dan Y sama dengan B. Maka Anda bisa menggunakan rumus ini. Nah, yang kedua yaitu komposisi refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Jika saling tegak lurus, maka tadinya itu misalkan nih, refleksi yang pertama terhadap garis X sama dengan A, maka refleksi yang kedua bukan X lagi, tapi terhadap Y sama dengan B. Nah, Anda bisa menggunakan rumus ini. Misalnya ada yang tanya, Bu, apakah harus menggunakan rumus ini? Tidak harus, kamu bisa menggunakan rumus yang kita pelajari di video sebelumnya, yaitu tinggal kamu cari terhadap garis X sama dengan A itu hasilnya apa, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B. Ini berlaku juga untuk yang sebelumnya, yaitu dua garis yang sejajar. Anda bisa memakai rumus yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, menggunakan cara manual. Nah, ini saya sampaikan tadi 3 rumus tadi itu cara cepatnya ibaratnya. Cuman Anda jadi menghafal lagi. Kalau Anda sudah paham dengan di video sebelumnya, tinggal gunakan rumus yang ada di video sebelumnya. Nah, kita langsung ke contoh. Kita ke contoh yang pertama, tentukan hasil refleksi titik C min 1,3 terhadap garis Y sama dengan min 1, dilanjutkan terhadap sumbu X. Nah, ini berarti dua garisnya sejajar atau tegak lurus. Ini kalau kita lihat, ini Y sama dengan min 1, ini sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Artinya karena sama-sama Y, berarti dua garis sejajar. Anda bisa menggunakan rumus yang tadi, atau bisa juga menggunakan kita cari satu per satu. Nah, untuk video ini saya akan menggunakan yang mencari satu per satu saja. Nah, ini refleksi C min 1,3 terhadap Y sama dengan min 1. Tinggal masuk rumus ini mau kita cari di transformasi ini dulu, refleksi terhadap garis Y sama dengan min 1. X-nya mana, Y-nya mana, B-nya mana. Berarti ini tuh X ya, ini Y, dan yang ini itu B-nya. Tinggal kita masukkan saja. Nah, ini ya hasilnya. Tinggal kita hitung, kita kalikan dulu. Jangan lupa ini dikali dulu, nanti baru kita tambah. Maka hasilnya adalah, ini perhitungan biasa ya. Hasilnya adalah X aksen Y aksennya itu min 1, min 5. Kita sudah dapat koordinat C aksen yaitu min 1, min 5. Kemudian akan kita lanjutkan direfleksikan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X. Berarti tinggal pakai rumus ini saja. Ini kan rumus pemetaan ya, menggunakan konsep pemetaan. Kalau tadinya X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, min Y. Begitu juga dengan ini. Tadinya itu min 1, min 5, berarti menjadi X, min Y. Berarti min 1, min 5. Atau hasilnya yaitu min 1,5. Maka bisa kita simpulkan hasil refleksinya yaitu C double aksen dengan koordinatnya yaitu min 1,5. Nah, soal tadi juga dapat kita kerjakan dengan cara cepat yang tadi sudah saya sampaikan untuk dua garis sejajar. Nah, bisa kita analisis dulu ya. Nah, ini
Titik C min 1,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 1. Dilanjutkan terhadap sumbu X atau Y sama dengan 0. Berarti nanti ini menjadi A, ini itu menjadi B, dan yang ini menjadi X, ini menjadi Y. Tinggal kita, nah ini kan A-nya itu min 1, B-nya itu 0. Tinggal masuk saja ke rumus ini. Rumus ini bisa dilihat di slide sebelumnya. X-nya ganti min 1, Y-nya ganti 3, B-nya ganti 0, A-nya ganti min 1. Maka diperoleh hasilnya sama, yaitu min 1,5. Nah, hasilnya sama ya, sama persis. C double aksennya adalah min 1,5. Contoh selanjutnya yaitu tentukan hasil refleksi titik D 4,2 terhadap titik asal. Titik asal berarti titik O ya, 0,0 dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini berarti kita akan lebih mudah menggunakan cara manual saja ya, karena ini terhadap titik kemudian dilanjutkan terhadap garis. Nah, rumus pencerminan ketika dicerminkan terhadap titik asal yaitu koordinatnya menjadi min X, min Y. Kemudian ketika terhadap garis Y sama dengan X, koordinatnya menjadi Y, X. Akan kita cari satu persatu. Ketika D 4,2 kita refleksikan terhadap titik O 0,0, maka hasilnya adalah min X, min Y. Berarti ini min 4, min 2. Tadinya 42 menjadi min X, min Y. Berarti min 4, min 2. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti kita patokannya pakai ini ya. Ini ibaratnya menjadi, ini berarti X aksen, ini Y aksen ya. Menjadi Y, X. Berarti tinggal dibalik. Min 2-nya jadi di depan, min 4-nya jadi di belakang. Hasilnya seperti ini. Maka bisa kita simpulkan hasil refleksi titik D 4,2 terhadap titik asal dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X adalah D double aksen yaitu min 2, min 4. Selanjutnya kita ke topik berikutnya yaitu mengenai refleksi kurva. Langkah-langkahnya itu sama persisnya dengan ketika kita di materi translasi, dilatasi atau rotasi itu sama saja ketika refleksi suatu kurva. Konsepnya sama persis. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Lingkaran L ini persamaannya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan hasil refleksi lingkaran L. Berarti kita perlu menganalisis refleksi terhadap garis Y sama dengan min X itu koordinatnya menjadi apa. Nah ini ya koordinatnya tadinya X, Y menjadi min Y, min X. Maka X aksennya itu min Y aksennya itu min X. Nah ini ya. Karena yang diketahui di soal itu lingkaran awal, maka ini kita nyatakan dalam Y dan X. Nah, ini Y sama dengan min X double aksen, X sama dengan min Y double aksen. Dua ini akan kita masukkan, akan kita cari. Kita masukkan ke persamaan awal. X-nya diganti min Y aksen, Y-nya diganti min X aksen. Tinggal dihitung biasalah ya. Hasilnya adalah ini, hasil akhirnya. Nah, kesimpulannya tanda aksennya tinggal dihilangkan. Maka hasilnya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Contoh selanjutnya yaitu akan kita cari garis L direfleksikan terhadap sumbu X, lalu direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 1. Kita diminta mencari hasil komposisi refleksi garis L. Artinya nanti ada 2 kali refleksi. Akan kita cari satu persatu. Ini saya menggunakan cara manual saja biar lebih mudah. Nah, kita analisis refleksi terhadap sumbu X berarti koordinatnya menjadi X, min Y. Ini ya, berarti kita dapat X, min Y. Kemudian refleksi terhadap garis X sama dengan 1. Koordinatnya itu saya pakai matriks. X aksen Y aksennya berarti nanti menjadi X dan min Y. A-nya berarti menjadi 1. Nah ini. Ini berarti mengganti posisi X aksen, ini mengganti posisi Y aksen, yang ini mengganti posisi A. Nah ini ya.
Tinggal kita hitung biasa saja, diperoleh hasilnya yaitu min X plus 2 min Y. Berarti diperoleh X double aksen min X plus 2 dan Y double aksen min Y. Kita nyatakan ke X dan Y-nya, pindah ruas saja, maka diperoleh X-nya itu 2 min X double aksen. Ini X-nya saya pindah ke sana, X double aksennya pindah ke belakang. Yang ini Y-nya sama dengan min Y double aksen. Sudah dapat 2 ini, tinggal Anda masukkan ke persamaan awal. Nah, kita masukkan, maka hasilnya adalah seperti ini, dikalikan biasa ya. Maka diperoleh hasilnya min 2X double aksen min 3Y double aksen ditambah 10 sama dengan 0. Atau ini saya kalikan min 1 semua. Berarti menjadi 2X double aksen ditambah 3Y double aksen min 10 sama dengan 0. Berarti diperoleh kesimpulan hasil komposisi refleksinya adalah 2X plus 3Y min 10 sama dengan 0. Nah, ini saja materi tambahan untuk video tambahan untuk materi refleksi. Jika masih ada kesulitan, silahkan segera bertanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.